Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Baitul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat yang seharusnya senantiasa terucap dari lisan seorang hamba atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat umur, nikmat sempat, nikmat untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku pasti akan ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli, dan hendaklah kau pandai bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan janganlah engkau kufur. Maka ini adalah perintah Allah kepada kita. Maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala tidak lain, tidak bukan kalimat yang hadir dalam diri kita adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuhi. Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita jadikan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong panjenengan semuanya. Innallaha ma'as sabirin. Di ayat yang lain, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Seperti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar. Sabar ada berapa tingkatan? Yang paling rendah nopo? Sabar. Ada sabar alal musibah, as-sabar alal maksiyah, as-sabar alat ta'ah. Mana dari ketiga hal ini yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bersabar terhadap musibah, bersabar terhadap maksiat, atau bersabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggih, leres, yang paling tinggi kedudukannya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu hal yang Allah pesankan kepada kita. Kalau panjenengan diberi musibah oleh Allah dengan hilangnya nyawa, dengan kehilangan harta benda atau sesuatu yang panjenengan cintai di dunia, kita kan terpaksa untuk menerimanya. Mau tidak mau ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa seseorang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada kita, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan Allah akhirkan, Allah undur waktunya barang sejenak pun, wala yastaqdimun, ataupun Allah akan awalkan. Segala sesuatunya sudah pas. Itu musibah. Musibah mau tidak mau kita harus menerimanya. Kalau ta'ah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan. Panjenengan ketika berkumandang azan Allahu akbar, Allahu akbar, memilih kan antara berdiam diri di rumah atau berangkat ke masjid. Panjenengan pilih yang mana? Pilih ke masjid kan? Maka pilihan tersebut itu masuk dalam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Panjenengan pilih antara al-fujur sama taqwa. Panjenengan pilih taqwanya tuh. Maka dikatakan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Panjenengan orang yang membersihkan diri. Dan sungguh beruntung orang-orang yang qad aflaha man zakkaha. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya itu apa? Janji. Innama ya'muru masajidallah
Barang siapa orang yang makmurkan masjid Allah, termasuk sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, innama ya'muru masajidallah, maka akan ada cap label kepada mereka, man amana billah wal yaumil akhir. Di panjenengan semuanya yang hadir di sini itu sebagai pemakmur masjidnya Allah, baik yang membangun masjid ini, yang memperbagus, yang mempercantik masjid ini, dan juga orang yang menghidupkannya dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan sholat, dengan zikir. Insya Allah semuanya itu termasuk golongan orang-orang yang dikatakan sebagai man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu sudah di surat At-Taubah disebutkan seperti itu. Jadi di panjenengan semua sudah aman insya Allah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa dan iman itu kayaknya nggak mesti di mana-mana itu akan beriringan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan kalian semuanya itu harus bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Jangan di sini takwa, keluar hilang takwanya. Di kantor panjenengan hilang takwanya, di masjid takwa, di masjid berkata benar, di masjid jujur, tapi ketika di kantor curang. Itu namanya bukan haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih adalah konsistensi kita dalam apa? Dalam melaksanakan perintah Allah, tidak memandang tempat dan waktu, tidak kondisional. Tapi segala sesuatunya adalah ketika Allah tetapkan kepada kita perintah untuk berlaku jujur, kita jujur dimanapun, entah di masjid maupun di kantor. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka adalah orang-orang yang amanah terhadap apa yang ditanggungjawabkan kepada mereka, baik di masjid maupun di kantor. Mereka itu amanah. Itu namanya haqqut tuqatih. Tantangan yang terakhir adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka konsistensi kita dalam memastikan kita semuanya itu untuk terus-menerus kita itu sholat, terus-menerus kita beribadah sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kita maut, itu menjadi tantangan besar. Karena ada orang yang mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan dengan surga hanya sejak sejengkal saja. Sayangnya catatan amalnya itu kemudian mendahulinya dan dia termasuk min ahlin nar. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditakdirkan itu masuk ke dalam surga walaupun dia itu punya jarak beramal dengan amalan orang-orang yang ahli maksiat. Satu jengkal saja. Kalau panjenengan pernah dengar ceritanya itu, ada orang yang bunuh 99 orang. Itu kan satu jengkal jaraknya dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bunuh 99 orang. Dia mungkin ahli maksiat nggih, luar biasa, membunuh satu orang itu. Kan dosanya luar biasa, termasuk dosa yang kabair, termasuk dosa besar membunuh itu. Maka dia itu sudah selama hidupnya sudah membunuh 99 orang. Jaraknya dengan neraka itu satu jengkal. Sayangnya catatan amalnya di Lauhul Mahfuz sebelum dia ke dunia kan sudah ada catatan amal masing-masing nggih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata dia termasuk bagian dari ahlu surga. Dia bertanya kepada seorang rohib, seorang pendeta, apakah saya bisa diampuni dosanya karena saya sudah membunuh 99 orang? Enggak bisa. Maka dibunuh sekali itu rahibnya itu menjadi genap 100 orang. Apa yang terjadi? Kemudian dia itu berjalan lagi, ingin bertaubat. Keinginan taubatnya itu luar biasa besarnya. Maka kemudian orang tersebut itu berjalan ke sebuah tempat dan bertemu dengan salah seorang ulama. Berbeda nggih, kadangkala antara seorang abid sama alim. Abid itu ahli ibadah. Ahli ibadah itu belum tentu mengetahui apa yang dia lakukan, karena dia itu hanya muqallid, orang yang taklid buta. Sedangkan ulama, dia paham betul dengan apa yang dilakukan. Dia sedikit mungkin amalnya, tapi dia dengan ilmu. Itu bedanya nggih. Abid itu ahli ibadah. Sedangkan ulama ini tahu betul itu, bahwasanya rahmat Allah itu lebih besar daripada azabnya, siksanya. Maka dikatakan kepada orang tersebut, seandainya engkau menginginkan engkau itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang dilakukan apa? Harus hijrah tuh. Circle-nya, lingkungannya, bi'ahnya itu jangan bersama orang-orang yang ahli maksiat. Jadi kalau kita sudah punya keinginan yang kuat untuk bertobat kepada Allah, circle kita, maka wong kang soleh kumpulono, kan seperti itu bahasanya para wali.
Maka kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu pun satu. Maka oleh ulama tersebut engkau berjalannya ke sebuah tempat yang di sana ada sebuah kaum orang-orang soleh yang engkau itu kemudian bisa berkumpul dengan mereka, dan di sana ada salah seorang yang nanti akan membimbing engkau untuk menjadi orang yang soleh. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Kemudian menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang tersebut itu berjalan terus, belum sampai ke tempat dia itu seharusnya bertaubat dalam artian mendapatkan suatu lingkungan yang baik, bi'ah yang baik tersebut, oleh Allah diwafatkan. Ini dalam hadis yang sahih disebutkan seperti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab, gitu kan, ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Konteksnya itu nggih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kemudian oleh malaikat azab sama malaikat rahmat itu diperdebatkan, apakah orang tersebut itu masuk surganya Allah atau masuk neraka. Yuk berdebat panjang lebar, akhirnya minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah dibuat mudah saja, ukur antara jarak dia dari min makani maksiyah, dari tempat dia itu bermaksiat, dengan min makani taubah, dengan tempat dia itu bertaubat. Lebih dekat mana? Ternyata hanya ketika diukur oleh malaikat adab dan malaikat rahmat, ini malaikat adab kan ngomong, wah ini orang sudah membunuh 100 orang, udah nggak bisa, ini dosanya sudah terlalu banyak. Malaikat rahmat enggak, dia kan sedang mau bertobat. Debat seperti itu diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, jaraknya itu satu jengkal dengan tempat dia itu mau menuju untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat nggih? Jadi kita itu pertahuan besarnya, kita itu di sini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita itu harus konsisten. Kata Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Adwamu hawa ingqol. Panjenengan sholat 5 waktu di masjid, panjenengan sudah terhitung sebagai orang-orang mukmin. Nah, ini kalau ada orang yang wafat sedangkan kita persaksikan dia setiap hari ke masjid, persaksikan dia seorang mukmin. Pasti itu sudah. Yakin, hakul yakin. Ada orang pula, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jaraknya itu dengan surga satu jengkal. Di zaman Rasul itu ada namanya Ar-Rajjal bin Unfuah. Dia itu sekretarisnya Rasulullah SAW. Tapi Rasul dengan nubuahnya itu paham betul bahwasanya orang tersebut itu sebenarnya mau masuk ke dalam neraka. Bahkan orang yang dekat dengan Rasul, duduk di majelisnya Rasulullah SAW, dia dari suku Yamamah. Dia itu masih satu suku dengan seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Jadi setelah Rasulullah wafat kan banyak sekali nabi-nabi palsu. Ada namanya Tulaihah, ada Aswad al-Ansi, ada namanya Musailamah al-Kadzab. Dia satu paket tuh, satu kaum. Rasulullah SAW satu kali waktu itu sedang bersama para sahabat itu bareng-bareng tuh, banyak sahabatnya nggih. Maka kemudian dia berkata kepada para sahabatnya, bayangkan nggih, orang yang bersama Rasul aja nggak ada jaminan sama sekali. Itu yang harus membuat kita itu, Umar itu sampai tiap hari menangis. Oh, kelasnya Umar nggih, menangis tiap hari. Dia itu senantiasa bertanya kepada Hudzaifah ibnu Yaman, salah seorang sahabat Rasul. Jadi Hudzaifah ini adalah sebagai penyimpan rahasianya Rasul. Di Rasul itu membisikkan ke telinganya Hudzaifah itu nama-nama orang munafik di Madinah. Umar itu selalu tanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk golongan orang munafik yang dikatakan Rasulullah? Bukan engkau. Kelasnya Umar itu, subhanallah. Dan dia itu menangis tiap malam. Takut seandainya kemudian ternyata akhir kehidupannya itu nggak baik seorang Umar. Maka Rajjal bin Unfuah ini adalah salah seorang sahabat tadinya. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasul dan wafat dalam keadaan beriman kepada Rasul. Karena ada sebagian yang ternyata nggak beriman kepada Rasulullah, termasuk Rajjal bin Unfuah. Rasul katakan kepada sahabat pada waktu itu, dikatakan ketika berjamaah itu banyak itu, sesungguhnya aku melihat salah seorang dari kalian itu gigi geraham itu nanti di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi nanti di neraka orang-orang itu, jadi di neraka itu banyak nanti cerita mengenai neraka. Neraka itu neraka yang panas dan neraka dingin, Bapak. Jadi neraka itu nggak semuanya panas. Ada neraka dingin yang juga membakar. Pernah panjenengan kena orang terlalu dingin, kena frostbite, terbakar kan, seperti terbakar. Itu di sana juga ada nanti hukuman juga. Jadi neraka yang super dingin, neraka yang super panas. Gigi gerahamnya itu, jadi orang-orang nanti akan ditinggikan 30 hasta, kulitnya akan ditebalkan. Kalau menurut penelitian riset nggih, di bahwasanya yang bisa merasakan sakit itu kan di kulit, ada jaringannya, epidermis kalau tidak salah. Jaringan itu nanti akan ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa merasakan sakitnya. Maka Rasul katakan kepada sahabatnya, sesungguhnya aku melihat salah seorang dari kalian itu gigi gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud.
Satu persatu sahabatnya Rasulullah itu wafat, dan mereka itu bertanya-tanya siapa di majelis tersebut. Itu yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai bentuk nubuah. Nubuah itu kenabian. Di Rasulullah SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul apa yang dikatakan itu adalah wahyu semuanya, bukan hawa nafsu beliau. Surat An-Najm. Maka kemudian Rasulullah SAW wafat, satu persatu para sahabat meninggal dunia semuanya setelah itu, sampai ketika peristiwa riddah sebagian besar, atau bukan sebagian besar, sebagian umat muslimin pada waktu itu keluar dari Islam. Sepele permasalahannya, bukan sepele, termasuk besar bagi sebagian sahabat itu, itu bisa diperbaiki. Besar tetap kalau menurut Abu Bakar besar. Mereka itu tidak mau bayar zakat karena beranggapan bahwasanya zakat itu hanya dibayarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Menurut mereka, maka mereka itu keluar dari Islam pada waktu itu. Maka ada perang namanya perang Riddah, dan yang paling besar pertentangannya, paling besar sukunya, paling besar kaumnya, namanya suku Bani Hanifah, tempatnya Musailamah al-Kadzab, dan juga tadi itu Rajal bin Unfuah. Monggo nanti silang panjangan lihat tarikhnya. Maka kemudian Rasulullah SAW itu wafat, para sahabat yang di majelisnya satu persatu wafat, tinggal 2 orang saja pada waktu itu. Sinten? Abu Hurairah, dan satunya lagi di Rajal bin Unfuah. Maka Abu Hurairah kadang bertanya-tanya itu, apakah saya termasuk apa yang dikatakan nubuahnya Rasulullah SAW? Maka pada waktu itu yang terjadi adalah karena ada kedekatan secara klan, secara keluargaan dengan Bani Yamamah, dengan Bani Hanifah pada waktu itu yang pertama tinggal di Yamamah. Maka diutuslah itu Rajal bin Unfuah sebagai sahabat Rasul untuk membujuk kaumnya agar kembali kepada Islam. Setelah sampai di sana, Rajal bin Unfuah itu merasa bahwasanya takjub dengan kekuatan yang begitu besar. Jadi kekuatannya orang-orang Bani Hanifah dengan umat muslimin itu jauh besarnya, saking besarnya sampai dia itu kemudian mengatakan gak mungkin orang-orang Islam itu menang melawan barisannya Musailamah al-Kadzdzab. Maka kemudian dia itu riddah, masuk ke dalam barisannya Musailamah al-Kadzdzab. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kepastian apakah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah, kecuali kita semuanya itu secara umum kan nggih, secara umum kalau orang istiqomah, maka insya Allah wafatnya tidak akan jauh daripada yang dia istiqomahkan tersebut. Itu berlaku rumus umum. Rumus yang tadi bukan rumus umum. Rumus apa? Masyiahnya Allah, iradahnya Allah, keinginan Allah, kehendak Allah. Nggih? Jadi kita jangan merasa kemudian merasa tenang dari apa yang menjadi janji Allah kepada setiap mukmin. Nggih? Karena apa? Karena sesungguhnya kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah itu dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah kita. Panjenengan dengar itu ada suatu kisah disebutkan dari Bani Israel, dari kaumnya yang hidup di zaman Nabi Musa, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan di sebuah pulau yang jauh dari manapun. Sekarang saya nggak tahu kalau pulau yang paling jauh dari daratan itu pulau mana. Kalau di Indonesia mungkin Pulau Natuna itu nggih, atau Pulau Miangas yang ada di utaranya utaranya Sulawesi. Itu dihidupkan satu orang saja. Dihidupkan satu orang saja itu. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih rezeki itu setiap pagi dengan buah delima dan air yang sejuk. Setiap pagi oleh Allah Subhanahu wa taala selama berapa? 500 tahun. Dan dia itu senantiasa sholat di atas sebuah batu, sampai batunya itu sujud dekok itu cekung gitu nggih. Saking dia itu, kalau ibadah itu 500 tahun, kita ibadah berapa? 60 tahun dikurangi masa sebelum balik 10 tahun ya sekitar 50 tahunan. Apakah diterima semua amal ibadah kita? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kata seorang kiai mengatakan bahwasanya seandainya kemudian ada malaikat yang mengatakan bahwasanya sholat kita itu tidak diterima, kata beliau mengatakan sudah ditakdir sujud saja sudah kita bersyukur kepada Allah. Panjenengan sudah bersujud, insya Allah dahi kita tidak akan terkena api neraka. Tubuh kita tidak akan terkena api neraka. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli sujud seperti panjenengan insyaallah. Maka orang tersebut selama 500 tahun, bayangkan kita bukan apa-apanya, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Bani Israel. Kalau panjenengan tahu kaum Samud, kaum Ad, mereka itu badannya tinggi besar. Kalau mau nyabut pohon kurma tinggal dengan satu tangan saja. Sudah, mereka itu adalah bangsa Arab, namanya Arab Ba'idah. Orang Arab yang dulu secara genetika sudah nggak ada. Kalau sekarang dihidupkan lagi situsnya, nama situs Al-Ula dan Madain Saleh.
Nah, kalau panjenengan umroh jangan ke sana nggih. Ini termasuk tempat yang dihindari oleh Rasulullah SAW. Para sahabat ketika perang Tabuk itu kata Rasul jangan minum di tempat tersebut. Sekarang jadi tempat wisata. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Maka kita kemudian orang tersebut itu, seorang ahli ibadah tersebut itu selama 500 tahun beribadah, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan beraudiensi dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala karena dengan cap orang soleh itu ya, karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tolong masukkan orang tersebut ke dalam surga dengan rahmatku. Orang tersebut itu kemudian jawab, kalau orang Jawa bilang, dengan amalku ya Allah. Allah katakan lagi, dengan rahmatku, dengan amalku ya Allah. 3 kali seperti itu. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menimbang kenikmatan satu mata, dengan dengan rahmatnya Allah. Ternyata lebih besar nikmat Allah satu mata daripada amalan-amalan soleh yang dilakukan selama 500 tahun. Maka Allah perintahkan dia dimasukkan dalam neraka, maka dia menangis di hadapan Allah dan minta dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah panjenengan bisa sholat. Dengan rahmat Allah panjenengan bisa membaca Al-Quran. Dengan rahmat Allah panjenengan bisa mencari ma'isyah, mencari rizki. Itu rahmat Allah semuanya. Oke? Jadi itu kuncinya. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jadikan Allah sebagai tempat kita untuk kembali. Maka dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka pastikan tuh kita beristiqomah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan tawafani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Tawafani musliman ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis-sholihin, dan golongkan saya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itu doanya siapa nggih? Doanya seorang nabi. Saya lupa nabi siapa. Itu doanya. Tawafani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Dan Al-Qur'an itu ada. Nggih, seperti itu terus. Dan sesungguhnya sebagian dari ulama mengatakan yang kita doakan terus-menerus adalah Allahumma ajirni minan nar. Karena barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dia masuk surga. Tapi kalau orang masuk surga, belum tentu dia selamat dari neraka. Walaupun kita dua-duanya minta nih, tapi yang lebih tekanan adalah mengenai kita dibebaskan dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kalau di akhir penghujung salat kan kita Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu terus wajib itu. Karena itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berusaha untuk berikhtiar agar diwafatkan dalam keadaan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap manusia itu ada sebagian ya, jadi jannah itu, al jannah itu mustashkun. Jannah itu rindu kepada siapa? Illa arba'ati nafar, kepada 4 orang golongan. Nanti mungkin akan kita sambung gitu beberapa karena panjang. Golongan yang pertama itu siapa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ahlul Quran. Satu itu nggih. Pokoknya panjenengan ketika hidup di dunia tidak boleh tidak harus menjadikan Al-Qur'an itu sebagai teman sehari-hari kita. Itu yang saya tekankan. Pokoknya ini jangan sampai Al-Qur'an tersebut berdebu di pinggiran dari lemari kita. Jangan jadikan itu hanya pajangan ayat kursi itu Al-Baqarah misalnya seperti itu. Jangan. Nawiru manazilakum, hiasilah rumahmu, terangilah rumahmu dengan apa? Nawiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran, dengan solat dan tilawah Al-Quran. Jadi kalau panjenengan solat di rumah itu usahakan semua tempat itu menjadi tempat sujud, diperbanyak tempat sujudnya, kecuali di dekat kamar mandi mungkin seperti itu nggih. Pindah-pindah nggak masalah, tempat panjenengan tidur, ruang tamu, ruang kamar, semuanya. Karena kan menjadi saksi, menjadi syahid panjenengan kelak di yaumil qiyamah. Maka yang utama adalah kita jadikan Al-Quran itu sebagai dustur, sebagai pedoman kita. Maka nanti dikatakan yang pertama, kenapa kita harus Al-Quran? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Jadi sebaik-baik kita loh nggih. Sebaik-baik. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada orang yang man ta'allamal Quran, orang yang dia itu belajar Al-Quran,
atau wa'alamahu. Jadi posisi kita hanya ada dua tuh. Ini kalau menurut saya majelis yang paling utama adalah majelis di mana kita itu membaca Al-Quran dan membenarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik, benar, dengan tajwid, itu wajib Bapak yang dirahmati Allah. Maka tidak ada kata tidak, kita harus belajar tuh. Oke? Jangan sampai kita diberi oleh Allah umur 40-50 tahun kemudian kita masih belum tergerak hati kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman kita sehari-hari. Maka sebaik-baik orang dikatakan seperti itu. Jadi mereka orang terbaik yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menempatkan orang-orang yang terbaik di tengah-tengah mereka Al-Qur'annya untuk menjadi pemimpin. Bahkan di sebagian riwayat ada salah satu kaum di zaman Rasulullah SAW itu mengangkat seorang anak kecil menjadi imam karena bacaannya yang lebih bagus. Itu perhatikan betul itu, karena bacaan imam yang bagus, yang baik itu menjadikan asbab dari sahnya sholat jamaah. Maka memperbaiki bacaan sholat, Al-Fatihah itu yang utama. Kalau bacaan Al-Fatihahnya salah, nanti tidak akan diterima. Jadi kalau kita seperti ini, sebagian dari para alim mengatakan bahwasanya kita melihat bisa menakar, bisa menimbang mana bacaan yang baik, mana yang benar. Kalau panjenengan ini melihat Al-Fatihah yang benar, coba panjenengan dengarkan Imam Masjidil Haram misalnya, atau Imam Masjid Nabawi. Kalau saya berikan saran, ada beberapa asatid yang bagus. Kalau panjenengan dengarkan Imam Masjidil Haram seperti As-Sudais, itu direkam ketika sedang sholat tarawih. Kadang ada yang lupa bagian-bagian tertentu. Yang bagus namanya Al-Hudhaifi sama Al-Khusairi. Satu orang Mesir, satunya lagi orang Madinah. Sekarang masih gesang, masih hidup. Itu ada dua itu. Kalau panjenengan mau belajar bagaimana baca Al-Quran yang baik dan benar, itu kewajiban, fardhu bagi kita semuanya. Karena hamilul Quran, dikatakan seperti itu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu yang pertama. Yang kedua, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran. Iqra' saja kan berarti di sini bukan hafadzna, bukan untuk menghafalkan. Hafidna bukan. Tapi iqra'ul Quran hanya membaca saja. Kalau saya belum hafal banyak nggak apa-apa. Himmah kita, semangatnya adalah untuk menghafalkannya. Pokoknya panjenengan ketika baca Al-Quran semangatnya menghafalkan. Jadi man qara'a harfam min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanat, untuk satu kebaikan. Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kemudian satu huruf tersebut dikalikan 10 kali lipatnya. Jadi alif lam, la aqulu lakum alif lam harfun, tidak katakan kepada kalian alif lam satu huruf, tidak. Walakina alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi aku katakan bahwa alif lam mim itu 3 huruf, kalikan 30-nya. Kalau ada orang yang sholat dilipat gandakan lagi Bapak. Kalau panjang sholat jamaah 27 kali lipatnya. Orang baca satu hurufnya alhamdulillahi rabbil alamin, hitung aja berapa, bismillahnya berapa, kalikan 10 kali lipatnya, kalikan 27 kali derajat yang panjenengan dapatkan, kalikan jamaahnya. Utamanya panjenengan di situ tuh, subhanallah. Panjenengan adalah ahlullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi dikatakan iqra'ul Quran, bacalah Quran wahai orang-orang Islam, wahai umat muslimin, karena fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang kepada kalian daripada kalian itu menjadi apa? Menjadi syafaat. Salah satu syafaatnya dari Al-Quran tadi itu. Jadi itu bukan keseluruhan Al-Quran. Panjangan hafal Al-Waqi'ah jadi syafaat, hafal Al-Baqarah jadi syafaat. Sebagian mengatakan nisfu, sebagian, ba'du, sebagian, enggak semuanya. Hafal Al-Ikhlas jadi syafaat, yakin kepada Allah, karena Al-Quran itu hujjatul laka au alaika. Ada di zaman Rasul. Jadi zamannya Rasulullah SAW itu pernah dilapori oleh sahabatnya, ada seorang yang diangkat oleh Rasul menjadi seorang imam masjid pada waktu itu. Kemudian tiap kali dia ngimami yang dibaca Al-Ikhlas saja, Al-Ikhlas saja yang dibaca itu. Maka kemudian lapor kepada mereka kepada Rasulullah, ini saya punya imam masjid, tiap kali dia itu ngimami kok bacanya Al-Ikhlas saja. Maka kemudian Rasul tanya itu, klarifikasi itu, tabayun kepada imam tersebut, mengapa engkau membaca membaca hanya Al-Ikhlas saja setiap kali ngimamin sholat? Karena saya mencintai, kecintaanmu kepada Al-Ikhlas akan membawamu kepada surganya Allah.
Panjenengan tiap malam baca 3 kali Al-Ikhlas, itu kan sepertiga Al-Quran, panjenengan seperti mengkhatamkan Al-Quran. Dahsyat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi kalau hadis yang sahih mengenai surat, ya surat Tabarok. Barang siapa yang menghafal surat Tabarok tidak akan disiksa kubur. Sebagian membaca, sebagian menghafalkan. Kalau saya lebih cenderung ke menghafalkan. Jadi kalau ada orang yang hafal surat Yasin, dia akan mendapatkan syafaat dari Yasin. Dikatakan bahwasanya di sini, bacalah Az-Zahrawain, 2 surat cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan, atau seperti 2 cahaya sinar matahari, atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan yang lain. Keduanya akan menjadi pembela itu bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah sebuah keberkahan, dan meninggalkannya akan mendapatkan penyesalan. Jadi yang paling utama, kalau ada orang yang hafal surat Al-Baqarah, dia berhak menjadi imam. Siapa yang berhak menjadi imam? Tentu ini mohon maaf, berhati-hati antara hukum dengan sikap hukum berbeda, nggih. Jadi di sini kita berbicara masalah maslahat. Wah, nanti kalau berbicara seperti itu jadi salah nanti. Wah, itu nggak berhak, itu nggak layak menjadi. Berbeda. Ini hukumnya, sikap hukum di masyarakat jangan dijadikan sebagai satu acuan yang melekat. Karena kadangkala ada orang-orang yang lebih utama dalam artian dia mungkin pemuka masyarakatnya dianggap sebagai orang yang bisa dituakan, ya diperbolehkan dalam satu sisi. Sampai datang kepada beliau itu pemahaman mengenai bagaimana baca Al-Quran yang benar, atau dia menyerahkan kepada orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, seperti itu nggih, supaya tidak muncul konflik. Hati-hati dengan statement seperti itu. Wah, dia nggak layak menjadi imam, itu madharatnya lebih besar. Lebih baik kita membaca Al-Fatihah di belakang imam yang imamnya belum bagus bacaannya, daripada mengganti imam tersebut karena bacaannya nggak betul. Kemarin ada cerita rekan saya baru mendirikan masjid, kemudian imamnya sudah sepuh, okay? Dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul, dia harusnya kan lailatul. Ketika dibetulkan karena merasa dia kadang-kadang gengsi sudah terlalu tinggi, ya, mungkin cara penyampainya juga salah, akhirnya nggak mau terus. Akhirnya apa? Jadi permasalahan. Tetap menasihati dengan cara yang baik, nggih. Kalau menurut saya kontaknya di sini, nggih, berhati-hati. Karena siapapun nanti yang menjadi imam adalah orang yang paling terbaik di antara panjenengan. Tentu dengan mengingatkan untuk terus belajar. Maka seperti itu. Maka ini utama, nggih, mengenai bagaimana Al-Quran di syafaat. Kalau saya kepada panjenengan nasihatnya, hafalkan surat Al-Mulk. Itu monggo dihafalkan. Surat Al-Kahfi 10 ayat awal hafalkan. Setiap Jumat subuh pagi di murojaah. Ini siapa yang bisa memimpin silahkan. Jumat pagi silahkan. Saya pernah di Masjid Al-Fatah, kalau panjenengan tahu, di daerah Purwosari, perumahan itu tiap pagi baca surat setiap Jumat sampai hafal itu seluruh jamaahnya. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak bisa menghafal keseluruhan, tapi sebagian. Dan dalam proses menghafalkan, kalau kita wafat, kita terhitung sebagai seorang yang penghafal Al-Quran. Bukan hal yang mudah, tapi diwajibkan atas setiap diri seorang muslim. Yang pertama adalah sebaik-baik orang adalah orang yang menghafal Quran, orang yang mengajar Quran dan belajar Al-Quran. Yang kedua, menjadi syafi'an li ashabi. Insyaallah kelak kita bertemu, insyaallah kelak panjenengan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan permisalan orang-orang yang membaca Al-Quran itu, mathalul mu'minin ladzi yaqra'ul Quran, nggih, mathalul utrujah. Panjenengan ini orang mukmin, orang muslim, taat kepada Allah, tiap hari ke masjid, senantiasa berbuat kebaikan, maka kemudian yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi, dan panjenengan mengamalkan apa yang panjenengan baca tersebut, itu kamatsalil utrujah, seperti buah utrujah. Itu dimisalkan oleh Rasulullah SAW, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, baunya wangi, rasanya manis. Jadi seorang muslim harusnya ini posisinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti buah utrujah, rihuha, baunya wangi, wa ta'muha, rasanya manis, khulwun, thayyib juga. Tapi kalau ada seorang muslim kok dia nggak mau baca Quran, belum tergerak hatinya, itu seperti kamatsalit tamroh, seperti buah tamroh itu adalah buah kurma, nggih. Ta'muha thayyibun, ta'muha khulwun, rasanya itu manis, la rihalaha, tapi nggak ada baunya. Dia nggak punya bau, dia nggak punya manfaat untuk sekelilingnya. Dia tetap beriman kepada Allah, sayangnya dia tidak ada kemanfaatannya karena meninggalkan apa yang seharusnya dia jadikan itu sebagai sebuah kewajiban. Tapi ada juga orang munafik itu yang pinter,
Nah, apalagi tahun-tahun politik seperti ini menjadikan ini sebagai satu barang dagangan, dan mereka itu berjual beli dengan ayat Allah dengan harga yang murah sesuai dengan pesanan. Mereka orang-orang munafik yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk mencari sesuatu yang sedikit, samanan qalila, bahasa seperti itu. Maka kamatsali raihanah, mereka berdalil menggunakan Al-Qur'an untuk menjustifikasi, untuk membenarkan sikap mereka, untuk mendukung paslon ini, paslon itu, seperti itu. Maka dikatakan seperti raihanah, riuhuha thayyibun, orang-orang melihatnya luar biasa apa yang dia katakan. Tapi ta'muha murrun, rasanya pahit. Jadi dia itu seperti orang munafik pada umumnya, zahirnya kelihatan dia mengesankan, hatinya terisi dengan kebusukan. Ada juga orang munafik yang nggak ada apa-apa, nggak ada itu nggak ada manfaat sama sekali, seperti Hanzalah, rihuha la rihalaha wa ta'muha murun, dia nggak punya rasa, udah nggak ada baunya sama sekali. Maka itu permisalan. Maka kita mengambil misal seperti buah utrujah yang rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Maka wajib bagi kita seorang muslim untuk mencintai Al-Quran, untuk menghafalkannya walaupun dengan tertatih-tatih. Maka kuncinya satu, nopo? Hukumnya, kalau Al-Quran, saya juga dalam ikhtiar untuk menghafal Al-Quran. Kalau bahasanya adalah the law of repetition, hukumnya itu hanya masalah pengulangan. Kapan panjenengan menyengaja untuk menghafalkan Al-Fatihah? Ada yang sengaja menghafalkan Al-Fatihah di sini? Kan semuanya dengan kebiasaan. Al-Fatihah tiap hari dibaca 17 kali satu hari, gimana nggak hafal? Nggih, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, Al-Falaq, nggih. Kalau menurut saya juz 30 saja pegang panjenengan, insyaallah itu akan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Maka jadikan majlis-majlis terbaik adalah majlis ilmu yang di situ ada Al-Qur'an. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi, nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli Quran tersebut yang mustashkun jannahnya atau surganya yang mereka itu rindu kepada orang tersebut, maka dikatakan sebagai wartaqi. Iqra wartaqi, nanti bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kau telah baca di dunia. Jadi nanti kedudukan orang di akhirat itu nanti sesuai dengan apa yang dibaca di dunia. Semakin banyak dibaca, semakin bagus pengamalannya, maka kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Kedudukan tertinggi di surga apa? Yang diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah, namanya al-wasilah. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus itu punya kedudukan lebih tinggi lagi, namanya al-wasilah. Itu kedudukan Rasulullah SAW. Maka orang yang nanti mendapatkan keberkahan berupa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, karena ada yang dibuat lisan itu qaulan tsaqila. Jadi ada orang-orang mereka itu dimudahkan. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Al-Quran itu ma'asyafaratil kirami baroroh, orang yang mahir baca Quran, Qurannya bagus gitu nggih, maka bersama para malaikat yang mulia. Wa yata'ta'u, barang siapa yang mereka terbata-bata falahu ajron. Jadi kalau tadi kan dapat satu pahala tuh, tapi ketika kemudian dia itu berikhtiar, berusaha walaupun lisannya itu sulit karena mungkin udah sepuh gitu ya, dia dapat 2 kebaikan. Maka satu hurufnya itu bukan 1 kali 10, tapi 2 kali 10 karena kesungguh-sungguhannya untuk menghafal dan karena terbata-batanya. 2, insya Allah. Allah itu maha adil dengan hamba Allah. Nggih, al-mahiru bil Quran. Kalau panjenengan pintar Al-Qur'annya, masyafaratil kirami bararah, bersama para malaikat Allah yang mulia. Sedangkan wa ya ta'tau, mereka yang terbata-bata bacanya, aduh angel temen nggih jen. Baca mungkin yang ada, saya punya beberapa teman. Kalau kesulitan orang-orang wetan itu zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza yulilatil ardu yiljalaha, biasanya bacanya. Ada yang kan seperti itu. Ada baca huruf da, jadi da. Kalau kita berbicara masalah sifatul huruf, makhrijul huruf, itu harus berhati-hati. Nggih? Karena sifat huruf itu juga nanti akan menentukan kita keabsahan dalam baca. Wangel temen itu di level selanjutnya. Kalau kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, karena apa? La yukallifullah nafsan ila usaha. Gampangane bahasanya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pokoknya kalau kita sudah terbata-bata sulit, maka itu menjadi dalil kita. Allah nggak bakal membebani seorang itu kecuali dengan apa yang dia mampukan. Wong seumur hidupnya nggak pernah bertepatan dengan Al-Quran,
Kalau kemudian dipaksakan di akhir hidupnya untuk baca Al-Quran dan terbata-bata, sesungguhnya dia akan mendapatkan 2 kebaikan dan sesungguhnya Allah ridho kepada beliau, insya Allah. Maka kuncinya bukan masalah banyaknya, kuantitasnya bukan, tapi masalah kualitas atau kesungguh-sungguhannya dia dalam menghafalkan. Kuncinya kesungguh-sungguhan. Saya sungguh-sungguh. Dan banyak orang yang dia itu mudah hafal dan nggak mudah untuk lupa ada, tapi menyepelekan. Saya punya teman satu angkatan hafal Quran itu 30 orang. 30 orang, ada yang pintar sekali. Satu hari itu bisa 1 juz. 1 juz 1 hari. Berarti butuh berapa hari untuk menghafal Quran? Cuma 30 hari dengan segala pengulangan supaya mungkin itu nggak lupa. Tapi yang lulus berapa orang? Cuma 3 orang satu angkatan. Dari 3 orang aja. Yang 30 juz. Mungkin ada yang 15, ada yang 17, ada yang 20. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yang lulus 30 juz hanya 3 orang saja. 10% Bapak yang dirahmati Allah. Maka termasuk pilihan. Kalau itu pilihan, maka orang-orang yang bisa menghafalkannya hanya pilihan Allah. Tapi tadi kita berbicara masalah kesungguh-sungguhannya. Dan kadang-kala ada orang yang sedikit hafal, dia mengamalkannya. Oh, lebih utama yang seperti itu. Dia bertafakur, bertadabbur. Orang yang hafalannya banyak sayang. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Pintar angkat dalil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari aib orang lain. Itu kan perintah Allah. Sayangnya nggak diamalkan. Dia suka untuk mencari aibnya orang lain. Dia suka berprasangka pada orang lain, kan? Padahal dia hafal Quran. Oh, saya temui beberapa orang seperti itu. Maka itu menjadi hujatun alaika. Nanti Al-Quran tersebut akan membenamkan dia ke dalam neraka. Ada yang seperti itu. Jangan dikira Al-Quran itu meninggikan suatu kaum dan membenamkan kaum yang lainnya. Karena apa? Dia hanya menghafal, nggak mengamalkan. Yang utama sedikit menghafalkan, amalkan seperti itu. Kan Al-Quran kuncinya pada pengamalan, bukan pada hafalan. Kita banyak lihat orang yang membaguskan suaranya, dalam hatinya muncul apa? Muncul sifat riya, ya kan? Suaranya bagus, muncul sifat riya. Sebagian, nggak semuanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti panjenengan iqra wartaqi. Naiklah sesuai dengan apa yang kau baca di dunia, sesuai dengan apa yang kau telah sungguh-sungguhkan selama ini. Maka ini menjadi keutamaan bagi mereka orang-orang yang Al-Quran. Sebenarnya baru satu ini mengenai orang yang dicintai oleh jannah, oleh surganya Allah. Ustaz Hidayat membahas ini ketika orang-orang yang mendapatkan surga yang spesial. Surganya spesial untuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Maka pegang untuk Al-Quran. Kalau panjenengan mau tidur, Al-Quran terlebih dahulu. Kalau bisa di satu muka lah gitu, nggih. Kalau panjenengan hafalkan. Kebanyakan orang munafik di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah SAW, aktsaru munafiqi ummati qurra wuha. Orang munafik di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang menghafalkan Al-Quran niatnya jelek, mencari makan dengan Al-Quran. Itu nggak boleh sebenarnya. Walaupun kewajiban sebenarnya ada di pemerintah untuk menjamin mereka seumur hidup mereka itu hanya menghafal Quran. Kadang-kala mereka tidak punya life skill, keterampilan untuk mencari maisha kecuali dengan hal itu saja. Maka kewajiban panjenengan itu orang-orang yang agnia diberi oleh Allah rizki untuk menjamin kehidupan mereka. Tapi mereka nggak boleh minta-minta dengan Al-Quran, gitu loh. Nggih? Jadi itu kalau menurut saya, hidupkan masjid ini dengan seorang hufaz, qori, nggih, muhafid. Hidupkan hal tersebut. Panjenengan punya satu keutamaan, karena Allah itu kadang bukakan pintu surga, 1 dengan ilmunya, 2 dengan hartanya, 3 dengan jihadnya. Kan dibukakan pintu surga masing-masing. Ada orang-orang yang memang baca Al-Qur'annya nggak pinter, tapi dia tuh ahli sodako, pinter sodako, maka dia dibukakan pintu babu sodako. Ada orang nggak kuat sholat tahajud, oleh Allah dibukakan pintu, dia itu senang untuk berpuasa, maka babu royan masuknya. Ada orang nggak kuat puasa, senang sholat tahajud, maka dikatakan babu sholah dia masuknya. Nah, panjenengan mau milih. Kalau Abu Bakar semua pintu tuh manggil beliau. Kalau kita milih salah satu, boleh. Yang paling penting masuk surga kan. Tapi jangan minta surganya jangan di emperan. Wadah, nggak apa-apa ya Allah, saya di emperan saja, yang penting nggak di neraka, nggak boleh. Kalau minta surganya paling tinggi, Jannatul Firdaus. Ya harus itu. Walaupun nanti mungkin digeser-geser sedikit lagi di Jannatul Ma'wa, Jannatul Darul Qoror, nama di Jannatul yang lain gitu ya, surga yang lain. Tapi kita harus minta kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya Allah itu
Jangan kita la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah lah. Aku sian apa? Ibadah kayak baik seperti itu. Enggak boleh. Yakin kepada Allah, rahmatnya Allah lebih besar daripada azabnya Allah. Itu yang utama bagi diri seorang hamba yang dia itu merasa banyak dosa. Maka al-khauf war raja, takut dan rasa harap itu harus berpadu dalam diri seorang muslim. Kalau panjangan pas banyak maksiat, banyaklah berharap kepada Allah. Ar-raja namanya. Soalnya ibadah selama ini kayaknya nggak baik-baik banget, kayak sholat saya juga nggak khusuk-khusuk banget, bacaan Quran juga saya nggak bagus-bagus banget, hafalan saya juga nggak ada. Maka rojaknya kita, oh Allah itu kasih kita rahmat. Tapi jangan gampang jangan kita tasahul namanya, memudahkan. Lah nyongi maksiat juga Gusti Allah paling mengampuni, nggak boleh. Itu namanya tasahul, itu berdosa. Tapi kita tadi sudah beribadah semampu kita, sedekah semampu kita, sholat semampu kita, baca Quran semampu kita. Kalau sudah selesai seperti itu, rahmat Allah yang kita harapkan. Tapi kalau orang udah bagus bacaan Qurannya bagus tuh, sholatnya 5 waktu nggak pernah ketinggalan, tahajudnya jalan, puasanya Senin Kemis atau mungkin puasa Daud, maka yang muncul dalam diri dia harusnya apa? Al-khauf, rasa takut. Karena takut apa? Muncul riak dan munafik dalam dirinya, atau takut seandainya amalan tersebut nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para sahabat, mereka sikap khaufnya lebih tinggi. Oke? Jadi kita nggak boleh. Yang terakhir adalah masalah mahabbah. Jadi adalah al-khauf wal raja wal mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau panjenengan itu hanya menghafal alif lam mim, kan hafal satu hari itu. Tapi dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Butuh berapa waktu mengulang? 20 kali, 30 kali, 40 kali. Berarti panjenengan kalikan saja 40 kali tersebut dengan ganjaran pahala Allah yang diberikan tadi itu. Jadi tidak mungkin orang menghafal itu satu kali dia langsung hafal, nggak mungkin. Maka butuh 100 kali, 1 juta kali. Murojaahnya butuh jutaan kali. Saya punya rekan-rekan yang penghafal Quran, mereka nggak lepas daripada Al-Quran setiap hari. Maka jadikan kita sebagai bagian dari apa yang menjadi kalamnya Allah. Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW juga murojaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasul itu murojaah. Rasul umur berapa mendapatkan wahyu? Bi'tsahnya diangkat menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Beliau menjadi nabi, diajar Al-Quran oleh Jibril berapa tahun? Umur 40 tahun baru menghafal Quran. Panjenengan sinten yang umurnya 40 tahun? Abu Bakar As-Siddiq umur 40 tahun menghafal Quran. Umar Ibnul Khattab itu hanya jarak 35 tahun beliau, jarak 5 tahun kita dengan Rasulullah SAW. Para sahabat ada yang lebih sepuh daripada beliau, dan nggak ada rasa takut untuk menghafal Quran. Pokoknya harus bisa menghafal Quran. Maka semangat kita, nyalakan semangat kita untuk kemudian menggapai ridha Allah. Wabtaghi ataqallah darul akhirah. Bahwa kita berusaha, sedang kita sedang menjalani ini kehidupan, kita sedang melihat masa depan kita, yaitu mana? Di akhirat. Pokoknya itu, langkahkan kaki panjenengan. Saya sudah tidak meragukan panjenengan keimanannya dengan sholat 5 waktunya. Tinggal bagaimana cara kita kemudian memantaskan di hadapan Allah untuk minta rahmatnya. Bahwasanya kita telah mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu saja, selesai itu hidup itu, insya Allah. Dan kemudian sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Quran adalah bagikan unta yang diikat. Jika diikat, unta itu tidak akan lari. Ikatnya dengan murojaah. Banyak rekan-rekan saya yang hafal Quran 30 juz, sayang kemudian dia kehilangan ritme, kesibukan menjadi pedagang, kesibukan menjadi pegawai, kadang-kadang akhirnya membuat dia kehilangan waktu untuk murojaah. Maka mereka butuh ekosistem, butuh suatu bi'ah, lingkungan yang mendukung mereka untuk murojaah. Itu penting banget. Nah, kalau panjenengan ingin pandai berdagang, caranya seperti apa? Dekatlah seorang pedagang. Kalau panjenengan ingin menjadi seorang penghafal Quran, maka dekatlah dengan orang-orang yang mereka itu menghafal Quran. Setidak-tidaknya panjenengan mendengarkan setiap hari lewat YouTube. Kan dia bisa setiap hari kan dia? Itu seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Himmah kita, semangat kita, hamasahnya kita untuk kemudian bisa menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Saudara-saudara kita di Palestina untuk masuk ke Hamas, sebagian mengatakan harus minimal 17-20 juz mereka menghafalkan Al-Quran. Dan itu akan membuat keimanan mereka itu seperti sebuah benteng yang kokoh, menghujam dalam kalbu mereka. Dan tidak ada kata kecuali isyariman au mut syahidan. Bagi mereka, saya kalau mati pasti masuk surga, saya kalau hidup pasti dalam kemuliaan. Itu hanya itu dua pilihan kalau mereka. Kalau bahasa Indonesia dulu kan merdeka atau mati gitu kan, maka itu yang digapai oleh para sahabat. Kalau panjenengan lihat sirahnya perang Uhud, bagaimana para sahabat kemudian menggapai itu Allah. Ketika sebagian sahabat itu meninggalkan Jabal Rumah, tempat pemanah-pemanah, sebagian sahabat itu mencari surganya. Sesungguhnya saya mencium baunya surga di Jabal Rumah, di sebuah gunung, tempat di mana kemudian umat muslimin pada waktu itu dikalahkan oleh orang-orang musyrik. Di bawah pimpinan siapa? Khalid bin Walid ketika itu.
Jadi sebagian sahabat meninggal pada waktu itu tapi dalam keyakinan bahwasanya mereka itu menggapai ridhonya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Dan sekarang kita di negeri yang aman. Insya Allah Allah bukakan kepada kita kesempatan untuk apa? Menjadikan Al-Quran sebagai cara kita untuk mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu Wa Taala selain dari syafaatnya Rasulullah SAW, syafaatul udma. Perbanyak syafaatnya. Kalau panjenengan punya putra yang meninggal ketika masih kecil, maka syafaatnya juga dapat. Kalau panjenengan punya amalan-amalan soleh, syafaatnya juga dapat insya Allah. Maka perbanyak syafaatnya. Semoga kelak kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kemudahan untuk bisa menjembat ke Shiratal Mustaqim, masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seorang hamba istirahat, ar-rohah itu fil jannah. Ketika kaki kanan kita itu melangkah ke surganya Allah, itu istirahat panjenengan. Kalau sekarang enggak. Ini adalah darul ibtila wal imtihan. Itu tempat kita dicoba dan diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Mungkin seperti itu pada kesempatan maghrib kali ini menjelang isya. Waktunya sudah masuk ke waktu isya insyaallah. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Titik tekan poin yang utama adalah membesar rasa syukur kita, menggunakan seluruh tubuh kita, anggota badan kita, panca indera kita untuk menggapai ridho Allah. Dengan cara apa? Salat. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Taat kepada Allah. Semuanya itu saja. Kita berjalan di koridornya Allah, di jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang telah mendahului kita dan mereka wafat dalam keadaan Islam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf segala kesalahan dari lisan seorang hamba yang dhaif, hamba yang penuh dengan kekurangan, dan sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada khilaf kami dalam berkata, tidak tanduk yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga panjenengan dikategorikan, digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Banyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa ini semoga sampai kepada panjenengan semuanya, mendapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, rezeki yang baik, dan amalan-amalan yang diterima insyaallah. Terima kasih. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.